Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua yang sedang menapaki jalan hidup dengan harapan dan cahaya. Hari ini kita akan menyelami sebuah kisah paling agung dalam sejarah umat manusia. Bukan sekadar biografi, tapi jejak langkah seorang manusia yang membawa cahaya petunjuk dan kasih sayang untuk seluruh alam semesta. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan bersama mengikuti kisah hidup beliau sejak lahir hingga wafat, penuh dengan pelajaran, keajaiban, dan teladan yang tak lekang oleh waktu. Jika kisah ini menyentuh hati, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng agar tidak ketinggalan kisah penuh makna lainnya. Mari kita mulai. Pada hari Senin, 12 Rabiul Awal, Tahun Gajah, tahun yang diwarnai peristiwa luar biasa, di mana pasukan bergajah Raja Abraha dihancurkan oleh burung-burung ababil, lahirlah seorang bayi dari rahim Aminah binti Wahab. Bayi itu diberi nama Muhammad. Seorang bayi yatim karena ayahnya Abdullah telah wafat sebelum ia lahir. Muhammad kecil tumbuh di tengah suku Quraisy, namun berbeda sejak awal. Ibunya mengasuhnya dengan penuh cinta, dan tak lama kemudian ia disusukan oleh Halimah As-Sa'diyah, seorang wanita dari Bani Sa'ad. Keajaiban mulai terlihat sejak bayi Muhammad tinggal bersama Halimah. ASI Halimah yang tadinya sedikit, tiba-tiba menjadi berlimpah, hewan ternaknya menjadi subur, dan kehidupan keluarga Halimah menjadi jauh lebih berkah. Muhammad tumbuh sebagai anak yang sehat, ceria, namun tenang dan sangat sopan. Ia tidak seperti anak-anak lain, jarang bermain liar, dan memiliki sifat lembut dan tenang yang tidak biasa. Namun saat usianya menginjak sekitar 4 tahun, terjadi peristiwa menggetarkan. Malaikat Jibril datang dan membelah dada kecil Muhammad untuk membersihkan hatinya dari kotoran dan menyucikannya. Halimah yang ketakutan segera mengembalikannya kepada sang ibu, Aminah. Tak lama kemudian, Aminah wafat saat Muhammad berusia 6 tahun dalam perjalanan pulang ke ziarah ke makam suaminya di Yasrib. Sejak saat itu, Muhammad menjadi yatim piatu dan diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Setelah Abdul Muthalib wafat, beliau dipelihara oleh pamannya Abu Thalib. Di rumah Abu Thaliblah Muhammad belajar tentang hidup mandiri. Sejak kecil, beliau telah mengembala kambing. Profesi yang sederhana ini justru melatih beliau menjadi pribadi yang sabar, bertanggung jawab, dan penuh kasih sayang. Ketika remaja, Muhammad mulai berdagang. Kejujurannya membuatnya dijuluki Al-Amin, orang yang terpercaya. Sifat inilah yang membuat Khadijah binti Khuwailid, seorang wanita bangsawan Quraisy yang juga saudagar sukses, tertarik mempercayakan hartanya untuk diperdagangkan oleh Muhammad. Kejujuran dan keberhasilan Muhammad dalam berdagang membuat Khadijah jatuh hati. Akhirnya, mereka menikah ketika Muhammad berusia 25 tahun dan hidup dalam rumah tangga yang penuh cinta, saling menghormati, dan saling mendukung. Hidup damai itu berubah ketika Muhammad menginjak usia 40 tahun. Dalam kesunyian Gua Hiro, beliau mendapat wahyu pertama dari Allah melalui malaikat Jibril. Wahyu itu adalah perintah untuk membaca. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Sejak saat itu, Muhammad diangkat menjadi Rasul Allah. Awalnya beliau hanya berdakwah secara sembunyi-sembunyi kepada orang-orang terdekat, istrinya Khadijah, sahabatnya Abu Bakar, sepupunya Ali bin Abi Thalib, dan Zaid bin Harithah. Namun seiring waktu, perintah untuk berdakwah secara terbuka turun. Disinilah ujian berat mulai. Kaum Quraisy mulai mencemooh, menghina, bahkan menyiksa para pengikut Rasul.
Mereka memboikot, melempar kotoran, dan menyebarkan fitnah. Tapi Rasulullah tak gentar. Dukungan Khadijah dan pamannya Abu Thalib menjadi tembok kokoh yang melindunginya. Namun ketika keduanya wafat dalam waktu berdekatan, tahun itu pun dikenal sebagai tahun kesedihan. Dalam masa penuh duka itu, Allah menghibur Nabi dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Dalam semalam, beliau diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke Sidratul Muntaha, bertemu para nabi, hingga menerima perintah sholat 5 waktu. Sebuah perjalanan spiritual yang menjadi tonggak utama dalam ibadah umat Islam. Setelah hijrah ke Madinah, Islam mulai tumbuh kuat. Rasulullah membangun masyarakat yang berlandaskan keadilan, persaudaraan, dan kasih sayang. Beliau menandatangani Piagam Madinah, menyatukan kaum Muhajirin dan Ansor, dan mengatur kehidupan bersama non-Muslim secara damai. Namun peperangan pun tak terhindarkan, seperti Perang Badar, Uhud, dan Khandaq. Tapi semua itu dilalui dengan penuh kesabaran dan strategi yang jujur. Pada tahun ke-10 Hijriah, Rasulullah menunaikan haji yang dikenal sebagai Haji Wada, haji perpisahan. Dalam khutbahnya, beliau menegaskan hak-hak manusia, kesetaraan dan keadilan. Wahai manusia, sesungguhnya darahmu, hartamu dan kehormatanmu haram atas kalian sebagaimana haramnya hari ini, bulan ini, dan negeri ini. Pesan-pesan terakhir itu menjadi warisan moral yang hingga kini tetap menjadi panduan. Tak lama setelah itu, Rasulullah jatuh sakit. Selama beberapa hari beliau dirawat oleh Aisyah, dan pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, beliau menghembuskan nafas terakhir di pangkuan Aisyah. Suasana Madinah menjadi sunyi. Sahabat Umar bin Khattab yang tak percaya berkata, "Siapapun yang mengatakan Muhammad wafat, aku akan penggal lehernya." Tapi Abu Bakar menenangkan dan berkata, "Barang siapa menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad telah wafat. Tapi barang siapa menyembah Allah, maka Allah Maha Hidup dan tidak akan pernah mati." Rasulullah wafat, namun cahaya risalahnya tetap hidup. Mukjizat-mukjizat beliau bukan hanya keajaiban, seperti membelah bulan, air keluar dari jari jemarinya, atau kerikil yang bertasbih. Tapi mukjizat terbesarnya adalah Al-Quran, kitab suci yang tak lekang waktu, pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Dan inilah penutup kisah sahabat semua. Kisah seorang anak yatim yang menjadi manusia paling mulia di muka bumi, yang hidup sederhana namun meninggalkan warisan luar biasa. Semoga kisah ini menggetarkan hati kita, menginspirasi langkah kita, dan membangkitkan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Jika kamu merasa tercerahkan oleh kisah ini, jangan lupa tekan like, share video ini agar lebih banyak orang mendapatkan manfaatnya, dan tentu saja subscribe agar kita bisa terus bersama menyelami kisah-kisah penuh makna lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.